Batik merupakan kekayaan budaya Nusantara bernilai seni tinggi dan syarat makna. Salah satu kota di Indonesia yang terkenal dengan batiknya ialah Pekalongan. Konon, batik mulai berkembang di Pekalongan sejak tahun 1800-an. Kala itu, hampir setiap rumah memproduksi batik. Tak heran jika batik telah menjadi bagian dari kehidupan warga kota Pekalongan. Kota ini pun diberi julukan sebagai kota batik. Namun, zaman telah berubah. Masihkah batik menjadi primadona kota Pekalongan? Mari kita telusuri Pekalongan sebagai kota batik di era ini. Tim BUMN Inc. sempat berbincang dengan sejarawan batik Pekalongan, Dirhamsah. Menurutnya, masa keemasan batik Pekalongan sudah lama berlalu. Kini, ia dan sejumlah pihak terus berupaya agar regenerasi pembatik di kota Pekalongan tidak terputus. Pertama, perlu saya sampaikan bahwa kalau kita mau tahu awal ya, maksudnya awal sekali siapa orang yang membatik, kemudian apakah ada bukti artefak atau arkeologi yang menunjukkan bahwa kapan batik Pekalongan itu ada misalnya, itu sampai dengan saat ini belum kami temukan, Mbak. Jadi kecuali dari beberapa dokumen-dokumen kolonial itu kita baru bisa melihat. Tetapi sebenarnya kalau dilihat dari perkembangannya, itu perkembangannya pesat itu mulai pasca Perang Diponegoro, Mbak. Jadi mungkin karena kondisi Hindia Belanda sudah agak kondusif ya, itu tahun 1840-an itu ada beberapa orang Indo-Eropa yang membuka workshop batiknya di Pekalongan. Ada nama Plakemon gitu. Nah, berkembang terus sebenarnya kalau batik yang dari kalangan pribumi itu ada dokumen ini lagi dicari oleh teman saya di Museum Tropen saya lupa namanya. Itu tahun 1700 itu ada sebuah dokumen tentang buku tentang menyebut tentang batik tahun 1700-an tentang batik Pekalongan ya. Tapi kami belum karena mungkin kemarin baru pandemi belum bisa lagi mengakses ke itu. Dokumennya masih dicari. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari masa itu batik Pekalongan itu memang sudah mulai mengarah industri karena orang-orang Indo-Eropa itu sudah mulai membatik, mulai tertarik dalam dunia perbatikan. Nama-nama yang terkenal pada waktu itu adalah Lynn Metzelaar, kemudian Eliza Harlot van Zuylen, terus Tina van Zuylen, kemudian ada juga nama Simonet. Simonet ini sebenarnya dia seorang keturunan Tionghoa yang diperistri oleh Mr. Simonet, yang kebetulan Simonet ini seorang controller dan juga anggota Dewan Kota Praja atau Kementerian ya waktu itu di Pekalongan.
Nah, setelah itu memang dari kalangan pribumi juga sudah mulai menampakkan kalau pribumi itu pada era itu sudah bukan lagi dia sebagai buruh, tapi sudah punya produksi sendiri, kemudian menjual batiknya, punya link pemasaran sendiri pada waktu itu. Nah, data yang terakhir itu tahun 1927 itu ada Kate Angelino yang membuat laporan Kate Angelino Report itu tahun 1930 itu sudah ada 1.195 usaha batik. Nah, 1.107 itu milik orang pribumi, 60 milik orang Tionghoa, 25 orang Indo-Eropa, ya sisanya itu orang-orang Indo-Eropa. 25 itu milik orang Arab maksud saya. Yang lainnya sisanya adalah orang Indo-Eropa. Nah, tetapi yang begitu dominan menguasai misalnya bahan baku, juga pemasaran, salah satunya itu ya dari komunitas Tionghoa, Mbak. Bahan baku langsung dari importir, karena memang kalau beli dari tangan kedua atau ketiga itu mahal. Nah, kemudian ada nama organisasi Batik Bon tahun 1936. Itu juga di Solo juga demikian, tapi di Solo dulu baru kemudian di Pekalongan ada nama Batik Bon Pekalongan. Nah, salah satu, kalau menurut saya nanti orang-orang yang membuat batik Bon ini di kemudian hari mereka adalah pionir-pionir dari koperasi-koperasi batik yang ada di Pekalongan. Salah satu namanya adalah Madenur Wiryo. Madenur Wiryo itu punya anak Haji Ahmad Junaid. Nanti dari Ahmad Junaid ada Pak Zaki Junaid. Yang terakhir itu sampai cucunya itu yang sekarang adalah wali kota Pekalongan. Kebetulan wali kota Pekalongan. Pak Madenur Wiryo itu mendirikan Batik Bon. Nah, kemudian juga koperasi di Batik Stono. Dan setelah eranya Pak Madenur Wiryo diteruskan oleh Pak Junaid mendirikan PPIP, dan PPIP terus banyak juga koperasi-koperasi lain sampai ke membuat gabungan koperasi batik Indonesia, Pak Ahmad Junaid. Dan di era keemasannya itu setelah merdeka, Mbak. Jadi tahun 60 sekian itu GKBI pernah membuat jadi meminta untuk bisa memonopoli kain putih gitu kan. Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi sandang di Indonesia. Nah, batik menjadi salah satu pilihan dikelola oleh koperasi, dan koperasi itu kemudian besar. Bahkan kita bisa melihat peninggalan-peninggalan dari GKBI, Mbak. Salah satunya adalah, ya mungkin kita di gedung GKBI di Jakarta ada, di Semarang juga ada. Tapi GKBI juga pernah menyumbang pendirian, salah satunya adalah Planetarium Jakarta di Cikini itu. Nah, itu ada peran besar GKBI yang nilainya mencapai kurang lebih 1,67 miliar pada tahun antara periode 63, 64, 63, 64, 65, 66. Nah, itu masa-masa keemasan batik Pekalongan berarti ya Pak di tahun batik itu. Batik Pekalongan. Dan ada sentra pasarnya itu di jalan, kalau yang sekarang di Jalan Surabaya dan Jalan Semarang di Pekalongan. Dulu itu kawasan Kampung Arab, Mbak. Kawasan Kampung Arab. Mungkin kalau
sudah pernah jalan-jalan ke sana, lihat Kampung Arab, lah itu dulu adalah pusat sentral perdagangan batik. Di samping juga kita punya pasar Banjarsari. Nah itu masa-masa yang betul kemasan. Jadi itu mulai redup, mulai hilang masa keemasannya tuh batik mulai tahun berapa Pak di Pekalongan Pak? Kalau bisa kita lihatnya gini Mbak, sebenarnya pergantian pemimpin kita juga. Di era Bung Karno mungkin, di era Bung Karno kan Bung Hatta juga tokoh koperasi ya. Memang koperasi itu sebagai sokok guru perekonomian itu diperhatikan lah gitu sampai diperbolehkan monopoli kain putih ya. Nah, eranya Pak Harto mulai berkuasa itu Orde Baru itu ya itu mulai agak surut karena mungkin bagi orang Pekalongan menyebutnya bahwa era konglomerasi membuat industri ekonomi kerakyatan menjadi menurun gitu Mbak. Kalau istilahnya orang Pekalongan. Iya. Nah itu tahun-tahun ya mulai tahun itu, tapi masih ada toko-toko batik. Tapi sekarang kita bisa lihat semuanya sudah di Kampung Arab itu ya sudah kita tinggal puing-puingnya saja masa kejayaan itu. Walaupun di situ di gang jalan sebelahnya di Agus Salim itu sekarang sudah mulai bermunculan tapi era itu era yang paling itu era Orde Baru Mbak, agak mulai menurun lah. Kalau batik peranakan sendiri Pak itu mulai berkembangnya bersamaan dengan tadi pengusaha Indo-Eropa yang masuk, atau bagaimana Pak ceritanya Pak kalau batik peranakan sendiri Pak? Kalau siapa peranakan yang pertama membatik saya belum menemukan Mbak, tapi era 1700 itu sudah ada perbatikan pembatik Tionghoa ya. Nah perkembangannya besar itu ya mulai orang Indo-Eropa bikin batik itu kan, mereka sampai lebih dari 60 pembatik yang era tahun 50-60 itu banyak Mbak, batik-batik halus orang Tionghoa itu wah luar biasa zaman-zaman itu. Yang sekarang sudah tidak bisa diproduksi lagi kayaknya. Ya ada Oi Sun King yang saya beberapa nama masih ingat gitu. Nah tahun 90 itu masih ada beberapa, karena saya kalau lewat di tempat mau ke rumah saya itu ada kampung namanya Sampangan, itu dekat dengan kawasan Pecinan. Itu masih ada orang membatik, tapi sekarang sudah tidak ada lagi Mbak. Jadi kalau mau lihat orang Tionghoa membatik tulis halus ya Oi Sucun sekarang yang masih diteruskan oleh Mbak Widya cucunya, atau Lim Ping Wei yang sekarang diteruskan oleh Li Po Hin cucunya juga. Nah itu aja dua, yang lain sudah tidak ada. Kalaupun ada produksi ya ada dua yang saya kenal, itu Batik Bulan sama Batik Osi, Bu Liliana. Batik Bulan karena dua orang ini saya juga kenal dekat ya dengan dua orang yang masih mempertahankan batik tulis dan batik cap. Kalau yang lain saya lihat di kota terutama itu mereka bikinnya ya mereknya toko batik tapi bikinnya tekstil bermotif batik Mbak. Jadi sudah berbeda. Itu kira-kira Mbak. Sebagai kota batik, Pekalongan memiliki museum batik yang menyimpan koleksi batik berbagai jenis dan motif. Kami juga menyempatkan diri berkunjung ke Museum Batik Pekalongan di daerah Pekalongan Utara.
kebetulan saya Bambang Saptono, kebetulan diberi mandat amanat oleh Pak Wali Kota Pekalongan sebagai Kepala UPTD Museum Batik Pekalongan dari tahun 2017. Jadi secara kalau kita melihat sejarah Pekalongan, gedung ini memang berdiri dari tahun 1906, namun pada saat itu kan peninggalan Belanda ya. Ini digunakan untuk kepentingan kantor keuangan dari Belanda itu. Ada bunkernya, kemudian ada beberapa ruangan yang disetting untuk perkantoran keuangannya. Namun sebenarnya kalau kita kemudian berbicara masalah museum batiknya, cikal bakalnya itu pada tahun 1970. Pada saat itu ada di tempat yang kecil sekali, di sekitar dulu namanya THR, sekarang monumen ya, di depan Masjid Syuhada itu. Namun karena pengelolaannya yang belum ya, hanya koleksi hanya sekedarnya, kemudian pengelolaannya juga belum sesuai dengan SOP permusiuman. Nah, pada tahun 2006 baru kita wujudkan museum batik di gedung ini pada saat ada peresmian Hari Koperasi oleh Bapak Presiden RI yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Juli 2006. Museum batik ini kan bagaimana mengenalkan bahwa kita tuh punya warisan budaya yang nenek leluhur yang sudah lama sekali. Tentunya kita sebagai orang insan permusiuman tentunya ingin mengenalkan kepada terutama yang sasaran awal adalah anak-anak didik, anak-anak sekolah. Karena emang kalau tidak siapa lagi kalau mereka tidak tahu peninggalan sejarah bahwa kita punya warisan budaya tak benda gitu loh. Jadi kegiatan pertama adalah kita museum go to school. Kita mengenalkan museum ini kepada sekolah-sekolah di Pekalongan dan sekitarnya. Kemudian juga mengadakan lomba yang pada tahun ini kebetulan juga karena sudah level 2 ya untuk Pekalongan, sehingga kita mencoba mengadakan lomba tapi dengan batasan-batasan protokol kesehatan yang kami ketatkan sekali. Tidak terlalu banyak lah nanti yang bisa mengikuti lomba. Kemudian kita mengikuti pameran. Kebetulan juga nanti di bulan Oktober ada undangan pameran di Tuban. Biasanya juga ada pameran di Taman Mini, tapi tahun ini Taman Mini masih closing ya, kelihatannya belum bisa mengadakan event. Dan yang lebih penting adalah kami bagaimana mengajarkan batik di tempat workshop kami. Karena di samping pengunjung itu berkunjung melihat koleksinya, mereka juga bisa mencoba, artinya bagaimana itu menuangkan lilin atau malam ke kain, kemudian juga memberikan warnanya dan seterusnya sehingga menjadi suatu batik yang bisa dipakai gitu. Emang kami itu sebagai museum bisa dikatakan plat merah ya. Beda dengan museum Danaradi yang mereka emang mencari koleksi sampai ke balai lelang. Kalau kami kan hanya sifatnya given. Manakala ada pencinta batik yang memberikan kepada kami ya, kami terima, kemudian kami rawat, kami pajang. Nah, dari sekian koleksi yang sudah kami terima dari beberapa macam ya yang memberikan kepada kami ya, kami tidak bisa pengadaan memang karena keterbatasan APBD. Kami hanya bisanya mencari, kemudian biasanya replika juga kadang pernah, tapi lebih banyak sifatnya hibah dari para pencinta batik. Koleksi kami yang paling fenomenal adalah yang motifnya buketan. Motif kami adalah buketan. Buketan itu kan bisa dikatakan dengan bahasanya Indonesia itu seikat bunga ya, setangkai bunga gitu loh. Motif ini memang bisa dikatakan inspirasinya dari Belanda gitu loh. Kemudian direplika ataupun dibuat oleh para pengrajin yang dari Cina maksud saya gitu. Kemudian juga masyarakat Pekalongan juga bisa membuat semacam itu dan akhirnya bisa dikatakan fenomenal sekali untuk sering beberapa kegiatan karnaval batik ataupun ada yang di Pekalongan ini pameran batiknya sering ditampilkan dengan motif buketan ini.
Ya, memang ini kan kain-kain yang sudah mungkin umurnya di atas kita ya. Karena memang ada beberapa yang sudah sobek, emang kami dapatnya sudah sobek. Nah, untuk merawatnya memang ada teknik tertentu. Di antaranya ketika memasang di ruang pamer ini juga dengan sinar ataupun cahaya yang tentu ya dengan intensitas yang tidak terlalu terang, bisa dikatakan hanya dengan LED itu. Kemudian juga AC-nya ada suhunya yang sudah diatur. Kemudian cara penyimpanannya juga tidak boleh dilipat. Jadi kalau katakanlah 1 tahun udah kita pamer dipajang di ruang ini, kita gulung. Jadi tidak dilipat ya, kita gulung. Nah, biasanya sebelum masuk bunker, sebelum masuk ruang penyimpanan, kita cuci dulu. Ini kan kotor di ruang ini kan kotor. Kemudian kita cuci dengan aqua DM. Jadi pH-nya udah tertentu ya, tidak sembarangan air gitu. Dengan aqua DM, kemudian juga cara membersihkannya pun tidak boleh langsung mengena dengan kain. Jadi kain kita gelar di meja pencucian, kemudian kita lapisi kain kasa, kemudian baru kita kuas. Jadi antara kuas dengan kain batiknya tidak sentuhan, ada pelindungnya yaitu kain kasa. Kemudian tidak boleh dijemur langsung di terik matahari, kita hanya di bawah atap, kemudian kena angin ya, baru kering, baru kita lipat, kita gulung, kita roll, baru masuk ke bunker. Juga ada beberapa yang katakanlah sobek gitu loh, kita tisik itu, jadi kain yang sobek kita lapisi kain bawahnya, kemudian kita kalau orang Pekalongan ngomongnya bilangnya didondomi gitu, ditisik lah gitu. Jadi baru kita simpan di tempat penyimpanan, kemudian kita misalkan mau dikeluarkan pada event apa lagi, baru kita buka lagi. Di bunker pun suhunya juga sudah ada aturannya. Jadi ada beberapa kolektor ataupun pengrajin batik yang biasanya nelpon dulu, Pak, saya punya koleksi batik seperti ini. Yang kami terima adalah yang memang harus tulis dulu ya, terutama ya, karena memang batik itu kan identik bukan printing kan. Batik yang masuk museum batik harus tulis yang halus, kemudian juga punya keunikan. Biasanya tidak banyak kembarannya. Kemudian juga nilainya, umurnya diusahakan lah yang sudah agak lama gitu loh. Jadi punya nilai tertentu yang perlu dipertimbangkan, di samping nilai kerumitan pembuatannya, pewarnaannya juga bagus, kemudian dekat kesulitannya, kemudian juga umurnya. Bisa tekan yang unik yang bisa masuk museum. Kita emang museum batik Pekalongan ya, tapi sebetulnya uniknya itu kita tidak hanya menyimpan batik Pekalongan saja, bahkan ada yang dari beberapa daerah kami simpan di sini, Lasem juga ada, bahkan luar negeri juga ada menurut informasi dari yang bagian pendata koleksi. Kemudian juga kami itu lebih utama orang datang ke sini tidak hanya melihat koleksi, tapi bisa praktek, bisa belajar di sini. Bahkan beberapa waktu yang lalu sebelum ada pandemi ini, dari Maluku Utara 10 hari di sini, bahkan Bu Wali Kotanya juga tindak ke Museum Batik, mengantarkan UMKM-nya belajar batik di sini. Kami berharap memang batik ini tidak ketinggalan zaman. Batik untuk jendela kebudayaan dan jendela ekonomi. Jadi di samping orang nanti mempelajari tentang sejarah batik, batik kalau dikembangkan menjadi lahan ekonomi ya, artinya mayoritas penduduk bisa tekan usaha orang-orang Pekalongan ini kan dari batiknya. Ada yang jual morinya, ada yang jasa membatiknya, ada yang jasa pewarnaannya, ada yang jasa membuat cantingnya. Nah, ke depan kami harapkan juga karena museum ini untuk sebagai pusat untuk mencari sejarah itu, kami harapannya ada perhatian dari pemerintah pusat, baik dari mana lah, karena memang pendanaan dari APBD sangat
sangat-sangat minim sekali. Harapan kami dari katakanlah BUMN ataupun dari CSR manalah untuk mengembangkan museum ini. Kami pernah ke Kemenko PMK minta ke sana, tapi memang karena daftar tunggu yang perlu dibantu dari pusat itu sangat banyak sekali ya, sehingga mungkin jatuh temponya beberapa tahun lagi, tapi mudah-mudahan kita punya jalan tol, artinya jalur pintas, sehingga kita tuh lebih nyaman lah. Saya berharap museum batik ini seperti museum angkot di Malang. Museum angkot itu bayarannya mahal, tapi yang datang sampai antri gitu loh. Lah kita paling 10.000, 5.000, tapi bisa hitung dengan jari loh. Memang ini perlu sentuhan-sentuhan. Harapan kami disentuh kekunoan tapi dalam kekinian. Itu saja kuncinya. Di museum ini, kami mendapati informasi bahwa salah satu batik peranakan legendaris Pekalongan yang masih ada ialah batik Oi Soi Chun. Beruntungnya kami juga berkesempatan untuk melihat langsung kegiatan di rumah produksi batik Oi Soi Chun. Kedatangan kami disambut oleh Widianti Wijaya, generasi ketiga penerus usaha batik Oi Soi Chun. Saya Widianti Wijaya atau biasa dipanggil Wi Kim Lian. Saya generasi ketiga dari batik Wisucun. Tahun 1925 itu kakek mulai menuliskan nama di kainnya, menuliskan nama Wisucun. Kemudian saya mulai menggantikan papa itu tahun 2002. Jadi papa meninggal 2002 di bulan Oktober. Saya mulai membantu mama itu 2003. Tapi saya minta manajemen penuh itu 2006. Sebenarnya nggak berbeda sih, kalau mungkin OSC pertama karena dia memulai, dia merintis. Kemudian OSC 2 itu lebih meneruskan, jadi lebih batik di repro. Kemudian setelah saya pegang 2006, saya mulai mengembangkan desain, tapi mengacu pada desain yang lama. Nggak bisa dijelaskan untuk desainnya seperti apa, perbedaannya? Gini, kalau pada saat OSC 1 dan OSC 2 itu lebih ke arah buketan. Buketan. Kan ya. satu buketan sini. Yeah. Kemudian ketika saya pegang, saya tahu saya nggak bisa pakai jari. Saya kalau pakai jari mesti merat-merot. Okay. Mungkin itu pun juga dialami oleh beberapa orang yang nggak bisa pakai kain. Nah, kemudian saya mencari ide gimana supaya kalau saya pakai kain batik itu nggak kelihatan kalau itu merat-merot atau mencong. Okay. Kemudian saya mencari desain yang nggak berbentuk buketan, tapi berbentuk keseluruhan seperti ini. Jadi kalau seandainya dia agak miring gitu ya, nggak pas di depan, nggak kelihatan. Kalau sebelum peristiwa Bom Bali, Bom Bali itu kita banyak konsumen dari luar negeri. Tapi setelah kejadian Bom Bali itu kebanyakan orang Indonesia. Kenapa? Nah, ini menarik nih karena banyak banget yang bilang kalau batik OSC itu terkenal di luar negeri ketimbang dalam negeri. Itu kenapa seperti itu? Ini kita bicara sebelum batik dinyatakan oleh UNESCO sebagai warisan harta tak benda ya di Indonesia. Kita memang banyak mendapatkan konsumen dari luar negeri dan lebih dikenal di luar negeri. Itu karena salah satunya pada tahun 1972
Wisucun masuk ke dalam buku Gate of Java. Di situ salah satunya mengulas tentang apa itu batik Wisucun, siapa, dan bagaimana. Kita waktu membuat batik, kan kita nggak bisa menuliskan nama. Harus menuliskan batik Wisucun. Kemudian kalau kita mempunyai ciri khas masing-masing di tiap generasi yang menandakan bahwa ini adalah buatan saya, ini adalah buatan WSI pertama, yang kedua, dan ketiga. Kemudian kita akan mencari cara. Seperti kakek pertama kali membuat adalah dengan kupu yang kita nyebutnya kupu Jepaplang. Iya, seperti ini. itu. Kemudian ketika Mamah membuat, Mamah mempunyai inspirasi sendiri dengan kupu-kupu yang sayapnya agak menguncup. Kemudian ketika saya menggunakan kedua-duanya dan saya juga menciptakan beberapa kupu-kupu baru. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, harapan dari Mbak Widya sendiri terhadap batik Nusantara, terutama Pekalongan. Semoga tetap bisa lanjut sampai ya gimana ya, bentar. Jadi sedih gitu ya. Semoga batik Pekalongan tetap lanjut dalam menghadapi masalah-masalah yang terus harus dihadapi. Semoga tidak menyerah. Tentu juga menarik mengetahui batik Nusantara dari kolektor atau pecinta batik. Samsul Huda adalah kolektor sekaligus pemilik usaha perada batik. Kami juga sempat melihat sejumlah koleksi batik miliknya. Nama saya Samsul Huda. Saya ada brand namanya Perada Batik ya. Saya memulai usaha di tahun 2011. Sejak kapan Mas Huda itu mengoleksi batik? Kalau ketertarikan batik itu sebenarnya sejak masa kuliah. Jadi cuman waktu itu belum ada kemampuan untuk beli ya. Terus saya ingat waktu itu habis lulus kuliah pas Krismon 98, saya belajar batik ke Balai Batik di Jogja. Karena dari awal memang saya ini suka dengan batik itu. Mengapa batik? Mungkin bisa jadi karena semenjak kecil ya, di Pekalongan kan sudah menjadi kultur ya. Batik itu sehari-hari kita melihat orang membatik, kebetulan tetangga saya juga membatik, kebetulan juga simbah saya juga membatik. Kemudian putus di ibu, karena ibu ke negeri. Habis kuliah itu, setelah saya belajar, saya mulai beli batik yang kuno-kuno. Waktu itu harganya masih murah, saya ingat waktu itu. Terus setelah saya mulai berusaha tenun, waktu itu awalnya saya dikenalkan sama Gusti Pambayun. Gusti Pambayun itu waktu itu maklun tenun di tempat kami. Waktu awal saya setelah kuliah itu. Sama Gusti Pambayun dikenalkan abdi dalem. Saya dikasih alamat ke Jakarta. Ternyata abdi dalemnya itu Pak Iwan Tirta. Wah, sama maestro ini. Terus waktu ketemu Pak Iwan, kita ngobrol sebentar tentang tenun yang akan dibatik. Pak Iwan tanya, kamu orang Pekalongan, kenapa nggak membatik? Kenapa tenun saja? Dari situ memang saya tertantang, ya Pak Iwan, saya sudah belajar batik. Ayo, kapan kamu mulai batik? Tunjukkan saya, nanti akan saya bantu, gitu kan. Kalau boleh tahu, batik pertama kali yang membuat Mas Huda tertarik terhadap batik itu apa? Pertama kali motif, kalau dari motif saya suka motif ini, sarung encim. Jadi batik peranakan tuh sarung encim. Kebetulan
dulu keluarga kami, simbah kami itu bikinnya ya sarung encim di daerah Kauman waktu itu. Cuman saya lahirnya bukan di Kauman, tapi menurut cerita ibu dulu simbah itu bikin batik sarung encim gitu kan. Sejauh ini ada berapa batik yang Mas sudah punyai? Kalau yang total koleksi mungkin harusnya 100-an lebih Mas. Tapi setelah saya ketemu Pak Iwan lagi pada saat acara Festival Batik Internasional di Pekalongan, saya suruh nama Pak Iwan. Pak Iwan tanya lagi, gimana sudah bikin batik belum? Itu sudah proses 10 tahun kemudian ya. Belum Pak, ayo bikin. Lah waktu itu sebagian koleksi itu saya jual buat modal batik juga. Jadi mungkin sekarang ya mungkin di bawah 100 lah, 100 piece ya yang koleksi lamanya ya. Kalau yang baru-baru juga yang kekinian tapi batik itu motif peranakan dengan canting nol dan sebagainya ya saya mungkin punya 50-an ada sekarang ini. Yang seperti ini ya canting nol itu. Untuk batik peranakan itu sendiri, Mas Huda membeli batik peranakan dari mana saja? Dari teman-teman komunitas itu saya salut mereka pelestari batik. Nggak akan mungkin bisa hidup kalau tidak ada perputaran toh Mas. Bikin aja tanpa ada sale ya akan punah batik itu kan. Jadi kadang teman nawarin saya punya koleksi batik ini yang canting nol, udah saya kumpulin satu-satu. Plus setelah saya mulai masuk di dunia batik sebagai usaha, otomatis sekian pembatik saya arahkan untuk bikin yang canting nol, untuk ikut melestarikan. Karena siapa lagi kalau yang melestarikan kalau tidak dari generasi penerusnya. Jangan sampai cerita-cerita masa lampau kejayaan batik, terutama batik peranakan itu punah karena tidak ada yang care di situ untuk meneruskannya. Bisa dijelaskan nggak Mas untuk sejarah batik Pekalongan itu sendiri? Dari awal mulanya seperti apa yang Mas sudah tahu? Kalau setahu saya batik Pekalongan ini ada pengaruh juga dari Belanda dan Cina. Karena saya pernah punya juga sempat punya koleksi Van Zwellen, tapi sudah saya jual. Itu pengaruh batik Belanda sama Cina ini untuk pewarnaannya mengikuti khas pesisiran dari Cirebon sampai Pekalongan. Ini itu batiknya warnanya warna cerah seperti mungkin yang di background ini ya. Keberanian untuk eksplor warna itu menjadi pembeda dengan batik Jogja dan Solo. Termasuk ketertarikan saya di batik itu karena multicolornya itu Mas, yang membuat batik itu auranya jadi energik gitu. Motifnya juga motif-motif flora fauna kan, ceria, ekspresinya itu berani gitu. Untuk masalah harga boleh dijelaskan Mas, batik termahal yang pernah Mas Huda punyai itu boleh disebut nggak harganya berapa dan batik apa? Yang termahal sebenarnya sudah saya jual itu. Apa tuh? Ya, jadi dulu saya pernah jual batik Van Zwellen. Sekarang itu konon katanya sudah 100-an lebih. Tapi waktu itu cuma saya jual las-las lah, mungkin 15. Karena saya waktu itu tahun 2000-an itu beli masih murah Mas, masih 4 juta. Itu yang menurutku yang sayang sebenarnya tak jual itu. Tapi waktu itu pilihannya dua. Saya mau usaha batik harus punya modal. Salah satu modalnya dari saya jual koleksi batik itu yang sebenarnya saya suka itu. Tapi enggak apa-apa, sekarang sudah bisa menjadi batik-batik yang baru kan, yang menjadi penerus ya dari masa lampau yang semoga tidak punah Mas. Nah, menurut Mas Huda, kenapa batik bisa menjadi mahal itu faktornya apa sih? Kalau ini dibedakan antara kolektor sama proses ya. Karena Van Zwellen itu kan era tahun 1900-an ya. Semacam batik Wesujun kan eranya di era awal itu. Dan regenerasi penerus kalau Wesujun itu masih ada Cik Widi dan sebagainya. Tapi kalau Van Zwellen itu sudah tidak ada penerus. Jadi ibaratnya barang itu sudah tidak dapat diproduksi lagi, direproduksi lagi. Pembedanya di situ sebenarnya. Kenapa menurut kami batik Van Zwellen itu lebih langka. Motifnya kurang lebih sama, ada pengaruh Belandanya di situ. Jadi itu yang membuat mahal ya untuk
ya, di sejarahnya ya, ya, historical. ya. Dari motif sendiri, Mas Huda lebih prefer motif apa sukanya? Saya lebih suka motif-motif bunga. Oh, motif. Bunga terus istilahnya dengan multicolor. Karena mungkin bisa jadi ya, karena dari awal saya belajar dari Pak Iwan itu pernah cerita batik itu harus kelihatan, harus energik, batik itu harus enak dipakai, dipandang, ibaratnya dipoto dari jauh pun kelihatan itu motif batik gitu, bukan sekedar lukisan maupun ditaruh di lemari. Kan kalau bunga-bunga ini kan ceria mas, auranya menjadi positif ya kalau orang ceria itu. Nah, menjurus ke usahanya Mas Huda nih. Yang saya tahu Mas Huda itu tadinya atau masih sekarang juga ya membuat produksi eceng gondok dan kerajinan-kerajinan. Yeah. Bisa dijelaskan nggak Mas awal apa namanya produksi seperti apa dan sampai sekarang seperti apa? Awal mula memang saya habis kuliah itu sepertinya yang jelas secara keilmuan saya justru belajarnya batiknya malah ke Bali Batik. Tenun waktu itu karena Pekalongan juga terkenal kota tenun, saya juga mulai masuk ke bisnis itu. Karena mungkin pada saat itu saya harus pilihannya harus fokus antara batik dan tenun. Karena kemampuan kapital dan kemampuan kami secara tim waktu itu saya fokus saja ke tenun yang waktu itu karena permintaan ekspor semua, harus volume dan sebagainya. Jadi sampai global krisis dunia tahun 2008-2009 saya kena imbasnya mas. Jadi ibaratnya kontainer saya kecemplung laut lah, karena bayar saya pilot, saya tidak dibayar waktu itu. Karena juga dari hati yang paling dalam ini saya memang suka dengan batik, otomatis saya teringat pesannya Pak Iwan. Dilalah tahun 2010 ketemu Pak Iwan kan, disemangati. Nah dari situ mulai saya mengeksplor di batik. Nah pertama kali saya eksplor di batik itu tenun saya mikir dengan batik. Jadi saya punya ide kertas semen itu saya tenun, terus saya batik. Dan ternyata itu mendapat penghargaan waktu di Inakraf ya, penghargaan emerging ya. Dan kemudian setelah diangkat di kancah internasional dapat penghargaan dari Award Excellent for Handicraft dari UNESCO. Ya, ini mungkin awal mula saya belajar batik dan aplikasi di tenun dengan material yang belum ada. Iya. Itu bagaimana caranya tuh Mas bisa mencapai mancanegara? Waktu itu saya pameran di Inakraf mas. Kebetulan saya juga pengurus ASEPHI Indonesia Handicraft, mungkin familiar ya, brand pameran itu yang terbesar di Asia Tenggara. Waktu awal saya yang tak pameran itu batik sama craft. Dua-duanya jalan mas, dua-duanya jalan. Tapi ini pilihan tersulit, saya harus fokus di mana ini gitu kan. Yang satu orientasinya ekspor, yang batik lokal kan. Mungkin karena kemampuan saya, akhirnya saya milih yang ekspor itu, saya fokus. Sampai era 28, 2009, 2010 saya mulai masuk lagi ke batik. Jadi lebih fokus yang tadinya tuh ke kerajinan ya. Tapi ide dari craft samik dengan kerajinan itu menjadikan penghargaan. Karena basically-nya ada tenun kan. Iya. Berbicara soal penghargaan nih Pak, ada yang lain nggak penghargaannya Bapak? Di Inakraf, alhamdulillah sudah tiga kali ya dapat penghargaan. Terus sekarang sudah tidak boleh ikut lagi mas. Sekarang malah saya jadi salah satu juri di Inakraf. Untuk Prada Batik itu sendiri, saya pernah baca ada ini ya, sejarahnya juga tuh ya. Karena ada benang emas ya kalau nggak salah. Oh iya, bukan benang emas. Itu ada cerita mas. Kenapa nama saya brandnya Prada Batik? Iya. Saya ditinggal ayah itu kelas 1 SMA. Waktu itu adik saya masih kecil-kecil. Kebetulan ibu saya ini dapat orderan juga. Walaupun namanya orang Pekalongan itu kadang ada set job ya. Merodo pasannya. Merodo itu menorehkan semacam cairan emas yang dari gold itu, tapi bukan emas murni ya, chemical dicandeng di liningnya motif. Itu berarti umur saya waktu itu kelas 1 SMA ya, mungkin sekitar 16 kali ya, tahun 9 berapa ya,
Itu tahun 88. Kemudian pada saat saya mulai usaha batik, apa namanya ya? Ya saya kembali lagi pada saat saya dulu ngerintis. Perada aja. Idenya dari mana tuh Pak? Sehingga bisa oke naruh emas di line itu. Itu sebenarnya di zaman dahulu sudah, teknik itu zaman keraton sudah. Termasuk Pak Iwan sendiri sempat mempopulerkan juga ya di era 70-80 itu perada. Dan waktu era saya memulai usaha di batik perada ini, saya kenalkan lagi Mas, tahun 2011-12 itu, saya perada. Orang waktu itu seumuran kita ini aneh, ini batik kok bling-bling. Ini kayak punya nenek saya, kayak punya simbah saya gitu kan. Tapi saya tetap tiap pameran saya bawa. Akhirnya sekarang menjadi tren juga Mas. Jadi ibaratnya membangkitkan tren yang sudah lampau, kita angkat lagi pengrajinnya. Jadi berhasil untuk mengawal. Ya alhamdulillah, dan sekarang menjadi trend center. Proses perada itu sebenarnya proses perada sudah lampau. Tapi waktu itu, waktu era tahun 2010-an itu tidak ada yang berani mengangkat resmi di pameran skala nasional ya kayak Nakraf ya. Saya nekat, saya bawa, karena ini itu warisan budaya juga, ini harus dilestarikan. Nah, kami ini sebenarnya kalau dikatakan pemerhati batik ya, pengusaha batik ya, tapi awalnya sebenarnya dari kecintaan. Biasanya kalau memulai usaha dengan kecintaan hasilnya maksimal, Mas. Kemarin kita juga habis mewawancarai Oi Sutsun ya. Iya. Dia juga mengeluhkan soal penerus generasi batik ini. Iya. Nah mungkin dari Mas Huda sendiri ada nggak planning ke depan atau rencana ke depan untuk meneruskan atau melestarikan batik ini seperti apa? Ya, setuju Mas. Awal mula saya usaha itu yang tak bikin tuh batik angel kabeh Mas. Batik susah, kayak encim itu termasuk batik cap tapi prosesnya kayak tulis. Kemudian batik tulis sendiri kan. Jadi waktu saya belajarnya dari usaha dulu, bikin batik encim sama batik tulis. Karena saya membayangkan ini kalau tidak ada generasi penerus yang mengusahakan ini, yang membantu marketing ini bisa punah gitu loh. Lah, saya mulai ada capital, kemudian saya mulai bikin yang bolak-balik, yang seperti ini, bolak-balik. Karena sebenarnya ini itu saya sebenarnya tidak dari sisi bisnis ya, ini sisi pelestarian. Kalau yang masalnya yang ini Mas, ya mungkin 1-2 bulan selesai, tapi kalau ini kan bisa hampir 1 tahun kan. Tapi enggak apa-apa, karena itu niat saya secara pribadi ini gimana caranya bahwa batik-batik yang legendaris ya, warisan budaya yang diakui UNESCO itu jangan sampai punah. Simpel sebenarnya. Dan saya berharap semoga nanti pekerja batik itu menjadi pilihan, bukan karena tidak ada kerjaan ya sudah membatik gitu loh. Karena memang kasihan Mas sekarang itu Mas. Saya masih berpikir gimana caranya bisa istilahnya bisa menambah salary ya. Kadang kepentoknya sama customer yang harganya tidak cover. Tapi akhirnya saya pilih ada batik yang untuk kolektor, ada yang batik untuk usaha. Yang kolektor harus sesuai apa adanya real di lapangan. Kalau yang usaha ada standar HPP-nya ya. Tapi kalau sudah bicara pelestarian enggak ngitung HPP Mas. Kapan Mas Huda sendiri tentang batik Nusantara khususnya Ya. itu seperti apa? Dalam menyambut dari batik perlu kita gali lagi apa sih batik itu kan? Batik itu adalah sebuah proses yang ada rintang lilin panasnya di situ kan. Memang sekarang pemerintah menggalakkan seragam batik. Ini dari usahanya saya sentuh dulu ya. Semua PMN dan sebagainya euforia bikin juga seragam batik. Tapi ternyata bukan batik Mas, tekstil motif batik itu yang perlu diluruskan. Kemarin saya sampaikan kepada Pak Menko, Bapak Erlangga di sini bahwa untuk produk knowledge lebih tersampaikan lagi dari pemerintah kepada seluruh warga negara maupun BUMN bahwa batik itu adalah sebuah proses yang diakui sama UNESCO, bukan motifnya saja gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yaitu tadi saya berharap
dengan Hari Batik Nasional ini membangkitkan semangat anak-anak muda milenial untuk menjadikan usaha batik itu sebagai pilihan. Otomatis dengan pilihan, dengan keluar dari hati yang paling dalam, aku yakin hasilnya akan sangat luar biasa ke depan nanti untuk pelestarian batik Indonesia. Kami juga berkesempatan berjumpa dengan Ediwan, pemilik usaha Larissa Batik. Ia juga merupakan anggota Paguyuban Batik Pesindon Pekalongan. Ia banyak bercerita sejarah dan kondisi batik Pekalongan. Menurutnya, industri batik Pekalongan banyak mengalami perubahan. Dari proses membatiknya sampai segmentasi pasar yang beragam. Nama saya cukup singkat ya, hanya Ediwan aja, Ediwan. Saya ini kelahiran Pekalongan ya, tapi udah agak lama. Kelahiran 29 November 57. Jadi usia saya sekarang sudah hampir 64. Saya memang dari dulu di bidang batik. Jadi saya kebetulan anak dari pengusaha batik ya, Pekalongan asli, dan kelahiran di Pesindon ini yang sekarang jadi Kampung Batik Pesindon. Ada perbedaan yang sangat signifikan nggak Pak antara industri batik yang dulu sama yang sekarang? Yang dulu sama sekarang ya perbedaannya sih, untuk sekarang itu yang agak berat, banyak kompetitifnya. Satu ya, itu banyak ada yang printing yang mulai banyak yang dibikin ya. Nah itu paling itu musuh daripada batik itu kalau printing itu. Artinya kita itu sangat-sangat berat kalau nggak ada campur tangan dari pemerintah. Kita juga pernah itu ada printing dari Cina. Dari Cina itu masuk ke sini, kemudian orang awam itu nggak ngerti mana itu yang batik, mana itu yang printing. Nah, padahal kalau yang dari Cina itu kan betul-betul full printing, harganya pun murah. Karena memang batik kan, kenapa batik harganya agak mahal, relatif mahal itu kan karena proses produksinya kan lama, kemudian itu memang salah satu kerajinan yang harus kita banggakan, harus kita betul-betul kita akui ya, kalau itu prosesnya memang proses yang rumit dan itu menghasilkan seni yang tinggi. Ya ini tuh memang dilema untuk terutama batik-batik tulis. Dilemanya itu kita sekarang cari regenerasi pembatik perempuan itu sulit sekali. Karena pembatik yang sekarang, anak-anak pembatik sekarang itu sudah nggak mau melanjutkan. Itu sebenarnya dari kita sendiri yang karena ongkos batik gaji pembatik itu sangat-sangat minim. Nah, kenapa nggak bisa ditingkatkan menjadi gajinya besar atau UMR? Kalau kita tingkatkan se-UMR, kita nggak bisa jual. Karena yang namanya batik tulis ya, ini yang standar aja misalnya, standar ya. Kita itu proses produksi paling nggak 1 bulan. 1 bulan itu untuk proses seluruhnya. Tapi untuk pembatiknya itu paling cepat 7 hari. Sekarang kalau kita UMR misalnya 60.000 sehari, itu 60.000 kalau dikalikan 7 hari ya, atau itu seminggu itu, kalau 10 hari kan berarti 600.000. Itu baru untuk gaji itunya aja, belum bahan bakunya. Bahan baku kita lihat biasanya kalau untuk batik tulis minimal kita pakainya
Kalau katun ya yang paling halus primissima atau pakai sutra, sutra ATBM. Itu kan sudah mahal sutranya. Terus belum proses pewarnaan. Dan pewarnaan itu nggak sekali, itu sampai beberapa kali. Lah, kenapa regenerasinya nggak ada? Lah itu kita nggak sampai gajinya itu sesuai UMR, ongkosnya. Karena memang terus terang kalau sesuai UMR kita nggak bisa jual, apalagi dengan sekarang ada banyak batik-batik printing yang murah-murah. Nah, kalau kita batik tulis itu minimal ya, kita yang standar loh, ini bukan tulis yang mudahan ya. Itu kalau dengan bahan katun itu kita minimal harga kan sekitar berkisar 500.000 katun itu yang primis. Tapi kalau yang pakai sutra, karena bahan bakunya aja sudah 500.000 dulu, jadi seringnya di atas 1 juta. Itu yang ATBM. Nah. Bapak bilang nggak bisa menjual dan nggak bisa menggaji karena UMR gitu kan. Itu masalahnya gimana? Yang sudah saya sampaikan tadi, anak-anaknya pembatik, regenerasi pembatik, itu kalau mau neruskan di batik, satu ya, itu biasanya yang mau batik itu ya yang berkecimpung orang tuanya di batik. Nggak bisa orang luar datang mau belajar batik terus jadi batik, itu sulit, lama hitungannya. Tapi kalau orang yang biasa di batik itu kan regenerasi namanya. Itu lah, saya mau batik sedangkan saya nanti kerja di toko atau di kan lebih besar gajinya dan lebih keren gitu loh. Nah, dia kan lebih keren misalnya kerja di tempat lain, di kantoran lah. Apalagi sekarang kan dituntut untuk, walaupun anaknya pembatik kan sekarang sekolah kan. Sekolahnya itu kan juga, kalau sekolah sudah apalagi melanjutkan sampai kuliah itu nggak mungkin kan jadi pembatik. Kalau kita harapkan ya misalnya jadi pembatik ya jadi wirausahanya, bukan dari pelaku batiknya. Itu memang di sini dilema, Mas. Sementara ini memang sulit, kita mau cari pembatik yang masih muda. Itu sulit. Rata-rata yang jadi pembatik sudah di atas 50. Ya, karena yang muda-muda nggak mau. Dan itu pun dengan adanya PPKM pandemi selama 2 tahun ini, waduh, repot sekali, Mas. Saya menceritakan dari keadaan saya sendiri di Batik Larissa. Kita itu sudah nggak produksi selama 2 tahun. Hanya produksinya kalau ada permintaan-permintaan toh. Lah, akhirnya untuk pembatik itu yang biasa ya kita tetap masih ada itu siapa. Kadang-kadang kita kasih uang caton. Ya. Kita bantulah tetap, walaupun nggak ada proses, tetap kita bantu walaupun nggak full 100%. Nah, itu makanya ini dengan adanya PPKM yang terlalu lama, ada COVID-19 ini sangat-sangat berpengaruh. Uangnya besar sekali. Bahkan saya itu sekarang sudah jual aset, sampai jual aset, ya toko terpaksa yang saya jual, toko yang agak besar, yaitu habis hanya untuk itu. Ya tapi kita harus, mudah-mudahan aja nanti ini PPKM ini di Pekalongan ini sudah level 2, ya mudah-mudahan akan bisa terus meningkat dan juga PPKM sudah nggak ada lagi. Batik sudah diakui dunia sebagai warisan budaya Indonesia. Pemerintah pun sudah menetapkan Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober. Mari berbatik. Selain sebagai wujud kebanggaan, dengan berbatik kita juga melestarikan kekayaan Nusantara yang tak ternilai harganya.